Halo guys. Jadi kita udah buat nggak sih bikin video. Nah kali ini aku bakal bikin video tentang pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku. Kayak nih bisa lihat pertanyaannya. Nah tapi kita bikin videonya agak setelah kelas kali ya. Soalnya ini aku udah mau kelas dan mepet banget waktunya. Jadi tungguin videonya. Oke. Teknologi komunikasi adalah suatu sistem yang digunakan oleh masyarakat zaman sekarang untuk berinteraksi satu sama lain, untuk bertukar pesan melalui internet atau yang lainnya. Sebagai fungsi komunikasi dalam manajemen perpindahan, perkembangan teknologi secara langsung akan mempengaruhi perkembangan dalam dunia komunikasi. Kemajuan teknologi telah mengubah cara berkomunikasi manusia dan memunculkan cara baru untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Sosial media sebagai salah satu aspek komunikasi tidak langsung menjadi sangat penting sekarang. Bahkan teknologi komunikasi seperti adanya internet dan smartphone membuat manusia semakin meningkatkan cara berkomunikasinya. Komunikasi yang lebih canggih, mengakses informasi lebih cepat dan mudahnya bertukar informasi membuat komunikasi secara tidak langsung atau internet banyak diminati di zaman ini. Kenapa sih sosial media itu penting? Karena guys, kalian sadar nggak kemarin ketika kita pemilu banyak banget kampanye-kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Kita mengetahui kampanye-kampanye dari media sosial. Terus updatean berita ada di media sosial. Dan kita dengan mudahnya mendapat informasi ketika ada media sosial gitu. Selanjutnya guys, aku mau ngasih tau kalian kenapa kita harus bisa menggunakan sosial media. Kenapa sosial media menjadi salah satu aspek penting dalam komunikasi. Yang pertama, karena kita bakal kesulitan dalam mengumpulkan informasi jika kita tidak melek teknologi. Kenapa kita bakal kesulitan? Karena sekarang tuh sosial media. Karena sekarang tuh informasi yang tersebar itu lebih sering tersebar di sosial media, dan penyebaran informasi di sosial media itu lebih cepat dibandingkan yang ada di televisi. Kayak di Twitter, di TikTok, itu berita-berita di sosial media itu mungkin bakal baru keluar di televisi 1 atau 2 hari kemudian. Selanjutnya, yang kedua ada kesulitan dalam mengorganisasikan informasi. Kenapa kita kesulitan dalam mengorganisasikan informasi? Karena informasi yang kita dapat tuh membingungkan. Yang di televisi A misalnya kayak gimana, terus yang di televisi B beda lagi pendapatnya, di televisi C beda lagi pendapatnya. Tapi kalau di sosial media kita tuh bakal lebih mudah membandingkan informasi yang kita dapatkan. Terus alasan yang ketiga adalah kita bakal lebih mudah menyebarkan informasi yang kita dapat, fakta-fakta yang kita dapat pada orang lain jika kita menggunakan sosial media. Karena sosial media memiliki sistem penyebaran yang lebih cepat dan lebih mudah tersampaikan ke orang lain. Yang keempat, kita dapat dengan menggunakan sosial media, dengan kita melek teknologi, kita dapat melihat dan menggunakan teknologi baru, contohnya penjualan digital. E-commerce itu adalah salah satu contoh penggunaan sosial media yang baik dan sangat menguntungkan bagi para penjual barang. Karena apa? Karena kita lebih gampang mendapatkan untung, lebih gampang bertransaksi, dan lebih gampang mencari pembeli. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadikan sosial media menjadi toksik. Apa sih alasan media sosial menjadi toksik?
Yang pertama, ada kebanyakan main sosial media. Penggunaan sosial media yang terlalu banyak juga nggak bagus guys, karena kita bakal jadi candu. Jadi terlalu sering main sosial media terus jadi kecanduan sosial media, apa-apa diupdate ke sosial media, kemana-mana megangin sosial media, megangin gadget kayak gitu, itu nggak baik guys. Terus yang kedua ada toxic positivity. Toxic positivity itu berarti kalian merasa kalau semuanya ya nggak apa-apa, kayak kalau misalnya kalian gagal ya nggak apa-apa, tapi kalian nggak ada usaha untuk memperbaiki kegagalan kalian. Kalian nggak ada mendapatkan pembelajaran dari kegagalan kalian. Kalian merasa ya udah nggak apa-apa dan menyerah gitu loh, nggak ada usaha untuk memperbaiki itu. Jadi itu alasan kenapa sosial media menjadi toxic. Yang ketiga ada komentar penuh kebencian. Kalian emang ada manfaatnya memberikan komentar kebencian? Komentar kebencian kepada orang lain itu bukan bermanfaat ke kalian, tapi membuat kalian malah benci sama orang lain dan menimbulkan rasa gimana ya, itu bikin kalian selalu pengen main sosial media dan memberikan komentar kebencian ke orang ini. Itu kayak nggak ada pengaruhnya sama sekali sama kalian, tapi nggak ada pengaruh baiknya sama sekali ke kalian, tapi pengaruh ke orang yang kalian benci juga nggak ada. Itu nggak bakal membuat mereka lebih baik, itu malah bikin mereka depresi mungkin, atau bikin kalian dituntut secara hukum. Itu adalah salah satu kemungkinan paling buruk, yaitu dituntut secara hukum. Lalu bagaimana dengan dampak media sosial, dampak negatif dari media sosial? Jadi ada cara mengatasi toxic media sosial yang mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Pertama, gimana caranya? Yaitu mengatur waktu dan penggunaan media sosial. Mengatur waktu dan penggunaan media sosial tentu aja dengan cara membatasi diri. Misalnya kita mungkin bisa main media sosial 3 jam, tapi dengan waktu tertentu, kayak 30 menit di jam 1, 30 menit di jam 6 atau gimana. Kalian bisa mengatur itu. Terus yang kedua ada mengenali dampak positif dan negatif media sosial. Mengenali dampak positif dan negatif media sosial, karena kita adalah orang dewasa yang bisa berpikir, jadi kita tuh paham kenapa media sosial, kita bisa tahu kenapa media sosial itu berdampak negatif kita. Kayak misalnya kita ngeliat teman kita, terus teman kita punya pencapaian gitu, terus kita merasa iri, terus kita jadi memaksakan diri. Itu namanya dampak negatif dari sosial media. Nah, kalau misalnya dampak positifnya kayak kita ngeliat teman kita, terus kita merasa termotivasi. Jadi bukan rasa iri, tapi termotivasi. Jadi kita lebih sering belajar dan mencari hal-hal baru di sosial media. Jadi itu menggunakan sosial media dengan baik, bukan memanfaatkan, bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk belajar juga sosial medianya. Itu adalah dampak positif dari sosial media. Yang ketiga, mengurangi komentar penuh kebencian. Kalian sadar nggak sih, komentar penuh kebencian tuh nggak ada manfaatnya buat kita? Kayak kenapa kita harus komentarin hal yang nggak kita suka gitu? Kayak misalnya kita nggak suka nih teman kita melakukan hal ini, terus kita komentar gitu, kayak emang dia mendengarkan cerita kita? Atau mungkin kalau teman bisa mendengarkan pendapat kita, tapi misalnya artis gitu, kita memberikan hate comment ke artis, emang artisnya kenal sama kita, jadi kayak kenapa kita harus ngasih hate comment yang malah kayak bikin kita menimbulkan kebencian pada artis ini. Terus kayak kita jadi sering main sosial media toksik kan gitu. Kayak jadi kita jangan sampai ngelakuin hal-hal yang gak penting kayak gitu guys, karena itu adalah toxic sosial media yang bikin kita tuh diri kita
itu sosial media yang ngaruh banget ke diri kita. Terus ada mengurangi self image yang negatif. Self image yang negatif contohnya adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan merasa tidak berharga karena tidak seperti orang lain. Itu contoh self image yang negatif. Nah, hal kayak gitu sebenarnya kayak rendah diri ya. Kita tuh nggak boleh terlalu rendah diri karena itu bikin kita merasa itu akan kena ke mental kita juga. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu rendah diri, nggak mengapresiasi diri, terus merasa kurang terus itu namanya apa ya, bukan toxic positivity itu saja, karena kita kayaknya itu toxic negativity deh. Hal kayak gini itu kita selalu mengimage diri kita kurang terus sampai akhirnya kita merasa sedih terus, merasa gak seneng, merasa kalau kita ngeliat sosial media terus kayak kita rasanya sedih terus ngeliat sosial media, ngeliat pencapaian temen merasa sedih terus, padahal kan kita harusnya seneng ya kalau teman kita sampai ke tahap berhasil gitu, kayak berarti dia berhasil dan mungkin aja kita juga berhasil gitu loh. Terus yang kelima ada mengurangi isu sensitif. Mengurangi isu sensitif salah satunya adalah rasis. Rasis adalah salah satu isu negatif. Terus ada juga sara, berita-berita gosip itu adalah salah satu contohnya. Jadi kurang-kurangin deh kita baca berita gosip yang bikin kita benci sama artis orang lain atau orang-orang yang kita kenal gitu. Itu soalnya toxic banget guys, jadi jangan sampai kita ngelakuin itu. Kurang-kurangin dan ya kalian bakal merasa lebih baik dengan sosial media kalian.